Selamat datang dan selamat menonton Maswar Service Channel. Kali ini menyajikan resistor variabel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat-sahabat sekalian, para YouTuber pemula yang masih berjuang mencari subscriber dan mengejar jam tayang, serta para penonton video saya sekalian, semoga kita semua masih diberi kesehatan dan kekuatan ya, untuk selalu membuat konten-konten yang bermanfaat. Untuk kali ini masih ada kaitannya dengan video yang saya buat sebelumnya, yaitu tentang resistor. Kalau video yang saya buat sebelum ini adalah resistor tetap. Nah, untuk yang kali ini itu adalah resistor variabel. Dan jangan lupa juga ya, mungkin kalau teman-teman ingin menyimak video saya yang terdahulu, itu antara lain ada tentang cara membaca nilai kondensator, kemudian jenis-jenis dioda dan lain-lain ya, nanti akan direkomendasikan di tengah-tengah video. Tetap simak sampai akhir ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bila perlu silakan dibagikan kepada teman-teman dari sahabat-sahabat sekalian. Selamat menyimak, salam sukses selalu. Ini adalah jenis dari resistor variabel, antara lain potensiometer, trimpot, LDR, PTC, dan NTC. PTC dan NTC ini sering disebut termistor ya. Ini berdasarkan suhu nilai resistansinya. Meskipun namanya potensiometer, ada meternya, tapi ini bukan alat ukur ya. Jadi kebanyakan kan yang menggunakan meter itu merupakan alat ukur, tapi ini bukan. Ini dasar masuk resistor yang nilainya berubah, dan jenisnya itu ada yang potensio putar dan ada yang potensio geser. Itu berdasarkan cara mengoperasikannya. Untuk potensiometer putar itu antara lain ada yang jenisnya itu mono CT, lalu stereo CT, dan mono ataupun stereo yang dilengkapi dengan saklar pemutus. Yang pertama kita bahas yaitu potensiometer mono. Dianggap saja sebagai contoh, ini nilainya 10K. Biasanya nilainya tertulis di bodinya itu ada ya tulisan 10K, 20K, dan lain-lain. Sebagai contoh ini 10K. Di situ kan ada kaki 1, 2, dan 3. Jika kita ukur dengan avometer, maka dari kaki 1 ke kaki 3 itu nilainya 10K. Sedangkan antara kaki 1 ke 2 dan 2 ke 3 itu nilainya bisa berubah-ubah tergantung dari posisi tuasnya yang kita putar. Jika ingin lebih paham, segera ambil aja avometer atau multitester, bisa analog bisa digital,
pilih switchnya ke skala kali 1K dikali 1 kilo ohm, kemudian silahkan ditempelkan salah satu grupnya di kaki nomor 2 dan salah satunya di kaki nomor 1. Lalu silahkan diputar-putar dan nanti bisa dilihat hasilnya. Dengan Anda praktek akan lebih paham, meskipun tidak saya praktekkan di video ini, saya kasih langkah-langkahnya aja. Semoga bisa diambil kesimpulan. Setelah menggeluti dunia elektronika, nanti para sahabat akan banyak menemukan ya model-model potensio seperti yang tampak di gambar tersebut. Ini adalah model dari potentiometer mono CT. Jadi mono tapi ada CT nya yang di tengah-tengah tadi. CT itu singkatannya adalah center tap. Jadi dia merupakan titik tengahnya. Ini adalah potentiometer stereo. Nah, itu ada 3 kaki di depan dan 3 kaki di belakang. Itu antara depan dan yang belakang itu tidak ada hubungannya. Jadi berdiri sendiri-sendiri tetapi bersama-sama. Jadi nilainya itu antara depan dan belakang itu perubahannya bersama-sama sesuai dengan putaran tuas, tetapi mereka berdiri sendiri. Itu sama dengan potensio mono 2 buah yang digabung menjadi 1. Untuk memudahkan praktek pengukuran, ini disarankan sahabat-sahabat sekalian mempunyai probe yang ujungnya itu menggunakan jepit buaya ya. Bisa kedua-duanya, bisa salah satunya, tergantung sesuai dengan kebutuhan. Ini untuk mempermudah pekerjaan kita. Jadi bisa mengukur. Jadi yang kakinya itu dijepit dengan jepit buaya, tangan kita bisa memegang potensio dan memutar tuasnya. Bentuk jepit buaya itu yang seperti ini. Bisa dimodifikasi di probe avometer sahabat sekalian. Kalau ada beli jadi, kalau nggak ada dimodifikasi sendiri, kita berinovasi. Meskipun namanya jepit buaya, tapi teman-teman jangan coba-coba ya untuk menjepit buaya. Malah teman-teman yang dijepit oleh buaya, ini cuma namanya saja jepit buaya. Bisa disambungkan ke kabel probe atau kabel coloknya multitester atau avometer yang kita punya. Kita lanjutkan lagi. Ini adalah potensio stereo CT. Ada yang mono CT, ada yang stereo CT. Ini sama prinsipnya, sama dengan yang mono CT, cuma ini ada depan ada belakang, yang keduanya bergerak bersama-sama dengan prinsip kerja yang sama dengan potensio putar. Ini adalah bentuk dari potensio geser. Apabila potensio putar itu untuk merubah nilai resistansinya dengan diputar, sesuai dengan namanya. Kalau potensio geser juga digeser, itu ada tuasnya digeser ke atas ke bawah. Ini biasa kita temui ya, itu di equalizer. Sedangkan untuk potensio putar itu di banyak tempat bisa kita temui, terutama peralatan yang masih manual atau analog, baik itu di amplifier, kemudian tip deck dan lain-lain. Pokoknya yang masih analog itu kebanyakan menggunakan potensio putar. Yang hampir kelewatan, ini adalah potentiometer yang dilengkapi dengan saklar pemutus. Prinsip kerjanya sama, hanya saja ini dilengkapi dengan saklar, biasanya terdapat pada radio. Jadi setelah volumenya min
minimal ya, itu kemudian langsung dimatikan. Yang ini adalah trim pot atau trimmer potensio, fungsinya sama dengan potensiometer, hanya saja kalau potensio itu dioperasikan oleh pengguna, kalau trim pot ini adalah oleh teknisi atau tukang servis ya, untuk setting biasanya pada drivernya power amplifier atau rangkaian lain yang memerlukan settingan frekuensi tertentu atau nilai resistansi yang tepat, itu biasanya disetting melalui trim pot ini. Caranya adalah dengan memutar memakai obeng, itu di bagian yang ada bisa diputar itu untuk merubah resistansinya. Resistor variabel selanjutnya yaitu LDR, singkatan dari Light Dependent Resistor. Nilai resistansi dari LDR itu akan berkurang saat terkena cahaya dan bertambah saat cahaya yang mengenainya berkurang. Jadi intinya semakin terang nilai hambatannya semakin kecil, semakin gelap nilai hambatannya semakin besar. Penggunaannya biasanya pada lampu-lampu jalan atau saklar-saklar otomatis yang pengoperasiannya itu menggunakan cahaya. Menurut sumber bacaan yang saya baca, nilai resistansi dari LDR ini antara 200 kilo ohm itu saat pada kondisi gelap. Semakin terkena cahaya semakin turun dan bisa mencapai tinggal 500 ohm saja. Sebelum dilanjutkan boleh ngopi-ngopi dulu biar otak kita semakin segar. Oke, kita lanjut lagi. Resistor variabel berikutnya yaitu PTC atau positif temperatur koefisien. Komponen ini bekerja berdasarkan suhu. Jadi semakin tinggi suhunya, semakin besar pula nilai resistansinya. Sebaliknya, semakin rendah temperaturnya, semakin rendah pula resistansinya. Artinya hambatannya itu semakin panas semakin naik. Apabila kondisi dingin, hambatannya rendah. Komponen ini biasa kita temukan di TV, di mesin TV itu dekatnya housing coil, yaitu kadang ada yang warna putih, kadang ada yang warna hitam, ada yang berkaki 2, ada yang berkaki 3. Kalau di gambar itu hitam, nah, seperti itu PTC bentuknya. Ada juga yang seperti lingkaran itu adalah PTC. Resistor variabel berikutnya ini adalah NTC atau negatif temperatur koefisien. Ini kebalikan dari PTC tadi. Kalau PTC tadi semakin tinggi suhunya semakin besar resistansinya. Kalau NTC itu semakin tinggi suhunya semakin kecil nilai resistansinya. Artinya semakin dingin itu hambatannya bertambah, kalau panas hambatannya berkurang. Baik PTC maupun NTC itu termasuk jenis termistor atau thermal resistor, yang artinya resistor yang terpengaruh oleh suhu. Demikian tadi ya video mengenai resistor variabel. Semoga teman-teman sekalian memahami dan mengerti. Bila ada pertanyaan silahkan tulis di komentar. Jangan ragu-ragu, silahkan bertanya. Bagi para senior kami,
beri masukan, kritikan atau bulian sehingga di masa mendatang videonya lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.